Cacar air. Penyakit menular ini biasanya menyerang anak-anak, tapi ada juga orang dewasa yang belum pernah terkena cacar air saat kecil dan tertular penyakit ini ketika sudah besar. Saat terkena cacar air, ada beberapa hal yang sebaiknya tidak boleh dilakukan penderita agar penyakitnya tidak menular dan cepat pulih. Simak penjelasan Dr. Gamarida Makfira berikut ini. Apa pengertian cacar air? Baik, cacar air atau dalam istilah medis sering dikenal dengan varicella adalah infeksi virus. Infeksi virus dari varicella zoster yang menyerang sehingga menyebabkan ruam kemerahan di kulit yang berisi cairan. Apa penyebab cacar air? Baik, penyebab cacar air adalah varicella zoster. Varicella zoster merupakan virus. Penularannya sangat cepat karena menular melalui udara, bisa melalui batuk, bersin, bisa juga melalui sentuhan karena orang terkena lesi atau ruam merah dari orang yang sedang terkena cacar. Apa saja faktor resiko cacar air? Untuk faktor resiko pada cacar air, yang pertama adalah orang yang belum pernah terkena cacar air. Yang kedua, mungkin orang yang bekerja pada fasilitas umum sehingga memungkinkan untuk kontak dengan orang banyak. Kemudian, anak berusia di bawah 12 tahun juga sangat rentan terkena cacar air karena belum memiliki imunitas yang cukup baik. Kemudian, imunitas yang turun juga bisa terjadi pada orang-orang dengan kondisi HIV atau konsumsi obat-obat steroid jangka panjang dan juga dalam kemoterapi. Hal-hal yang menyebabkan penurunan imun tersebut bisa menyebabkan infeksi virus lebih cepat menjangkiti. Bagaimana gejala cacar air? Untuk gejala cacar air yang paling utama adalah timbulnya lesi atau ruam di kulit yang berisikan cairan. Biasanya lesi tersebut muncul di area dada, kemudian punggung, wajah, telinga, menjalar sampai ke ekstremitas tangan, kaki, bahkan bisa sampai kelamin. Sebelumnya, gejala dari cacar tersebut didahului dengan demam, nyeri tenggorokan, tidak nyaman pada area tenggorok, kemudian tidak nafsu makan, dan juga pusing. Bagaimana diagnosis cacar air? Untuk diagnosa cacar air, tentunya yang pertama adalah dengan melakukan anamnesa. Anamnesa terarah kepada pasien untuk mencari gejala apa saja yang timbul pada pasien tersebut. Pada pemeriksaan fisik juga diperlukan untuk melihat lesi-lesi pada cacar air tersebut. Karena tentunya cacar air memiliki efluresensi atau gambaran khas yang dapat membedakan dengan penyakit kulit lainnya. Selain itu, diperlukan juga pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan darah atau jika memungkinkan kultur pada area lesi atau jika memungkinkan bisa juga diperiksa dengan pemeriksaan darah atau kultur, mengambil sedikit cairan pada cacar air untuk memeriksa apakah ada virus atau tidak di dalamnya. Bagaimana pengobatan cacar air? Cacar air, seperti yang kita ketahui, merupakan infeksi virus. Pada umumnya, virus merupakan self-limiting disease. Bisa sembuh sendiri tanpa pengobatan. Namun, lebih baik jika diberikan obat-obatan yang bersifat suportif. Artinya, kita mengobati gejala yang ada. Pada kondisi demam atau kondisi nyeri kepala bisa diberikan NSAID seperti paracetamol. Pada kondisi gatal kita bisa berikan antihistamin seperti cetirizine atau loratadine. Kemudian untuk tubuh yang gatal juga bisa dibantu dengan pemberian kalamin atau lotion yang bersifat mendinginkan area yang gatal. Lalu pada kasus virus yang cenderung agak berat bisa diberikan antivirus seperti acyclovir. Antivirus itu sendiri fungsinya bukan mematikan secara langsung virus, namun menghambat pertumbuhan atau replikasi dari virus. Kemudian pada kasus dengan resiko infeksi sekunder bisa juga kita berikan antibiotik untuk mencegah perparahan atau perburukan dari penyakit. Bagaimana pencegahan cacar air? Cacar air bisa dicegah dengan menggunakan vaksinasi. Vaksinasi untuk cacar air bisa diberikan pada anak dengan usia 12 sampai dengan 15 bulan. Pada dewasa bisa diberikan di usia berapapun, namun diberikan dengan 2 dosis. Rentang dosis pertama dan kedua kurang lebih 1 bulan. Dan pada anak diberikan ulangan pada usia 4 sampai dengan 6 tahun. Vaksin cacar air bisa diulang kembali dengan rentang 10 tahun dari pemberian vaksin sebelumnya. Hal tersebut bisa sangat membantu untuk mencegah terjadinya infeksi cacar air. Apabila pasien telah mengalami cacar air, tidak diperlukan lagi vaksin karena pada orang dengan kondisi
pasca infeksi cacar air sudah mendapatkan imun secara alami, sehingga sangat kecil kemungkinan untuk terjadi reinfeksi. Jikapun terjadi infeksi berulang, kemungkinan akan sangat ringan. Jadi, kemudian selain pemberian vaksin, kita juga perlu menjaga kebersihan dan menghindari kontak langsung dengan pasien yang sedang menderita cacar air. Jangan lupa konsumsi makanan yang bergizi dan rutin untuk minum air putih. Sekian pembahasan cacar air, saya Dr. Gama, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.